Shalom, Horas, menjua-jua, jua-jua, Yahoo, ahoy rahayu-rahayu, salpe, salam keselamatan. Kita bertemu kembali dalam channel ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih, untuk menafsirkan apa yang menjadi evangelium bagi gereja kita untuk tanggal 25 Januari tahun 2026 yang kita sebut minggu ketiga setelah Epifanias. Dan kiranya Tuhan memberkati kita dalam pertemuan ini. Jangan lupa subscribe dan mengajak kawan mendengarnya. Marilah kita baca penyertaan Tuhan bagi kita, seperti dikatakan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih ditentukan dari kitab Nabi Hagai pasal yang kedua ayat 1b sampai ayat yang ke-10. Marilah kita baca tentang mencari kemegahan bait suci yang baru. Pada tahun yang kedua zamannya Raja Darius, dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Joshua bin Yosadak, Imam besar, dan kepada selebihnya bangsa itu, demikian: masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Joshua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Begitulah firman yang akan kita renungkan, dan tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati,
dan melakukan perintah firman Tuhan di dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih atas pembacaan firman yang telah sampai kepada kami dan kami akan merenungkannya sekarang. Bukalah hati dan pikiran kami dan sertai kami, bantu kami untuk mengkonsentrasikan diri memahami firman-Mu tersebut, sehingga kami dapat memetik apa yang berguna untuk kehidupan kami dalam mengikut setia Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas pengampunan dosa yang Engkau berikan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tema yang diberikan dalam perenungan kita mengatakan Allah memberikan damai sejahtera. Allah memberikan damai sejahtera. Jadi walaupun pokok utama membangun rumah Tuhan, membangun kembali setelah kembali dari pembuangan, tapi kepada kita kali ini diberikan tema Allah memberikan damai sejahtera. Sebelum kita menguraikan pemahaman kita tentang teks ini, marilah dulu kita sedikit berbicara tentang logo salah satu gereja yang ada di Sumatera Utara. Demikian. Kita lihat logo itu, ya. Ada di tengahnya salib, ada berwarna biru, ya. Dibingkai dengan 4 segi, ya, begini. Dalam orang Batak memang ada yang disebut suhinia pengnaupat, ya, sudut daripada bakul atau 4 sudut bakul yang biasa digunakan oleh orang Batak dalam kehidupan adat mereka, yaitu tuan rumah, anak atau orang tua, anak, putri, dan paman. Itulah tiang keluarga di kalangan orang Batak. Sebenarnya gereja ini mencoba mendekati budaya tersebut dengan simbolnya atau logonya yang 4 segi tersebut, ya, yang ini. Karena seperti dikatakan dalam penjelasannya itu, simbol ini berbentuk segi 4 yang melambangkan kehidupan yang berdimensi 4, yakni harap, kasih, iman, damai yang ada di bumi. Jadi Paulus mengatakan ada 3 yang tetap, yaitu kasih, iman, dan pengharapan. Dan jemaat ini, HKI ini, menambahkan satu hal yang sangat penting, yakni damai sejahtera dari Tuhan. Karena gereja ini melihat dan meyakini bahwa pengharapan tidak akan bisa jalan, kasih tidak bisa akan jalan, iman akan mati apabila damai sejahtera tidak ada di kalangan orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus Kristus atau di dunia ini. Jadi sangat penting damai sejahtera itu. Salib itu adalah salib kemenangan, salib kebangkitan, dan salib kehidupan. Ya, salib kasih. Di sana tidak ada gambar daripada korpus Yesus Kristus seperti ada dalam Katolik. Karena salib ini adalah Habibul Allah dan Habibul Annas, kan gitu. Kasih kepada Allah, kasih Allah kepada manusia, dan kasih manusia kepada sesama manusia di kiri kanan, muka belakang, dan lain-lain. Jadi inilah salib yang harus ditegakkan. Ada 2 warna biru, ya, ada 2 warna biru yang memikul salib bersama, sama besarnya, sama tingginya, dan salib yang dipikulnya pun sama dengan pemikulnya, ya. Jadi itu lambang
kebersamaan gender memikul salib Kristus, kebersamaan dua pasangan suami istri, anak orang tua, produsen konsumen, dan lain-lain. Dan itu kebersamaan itu bisa memikul salib Kristus kalau ada damai sejahtera, lalu pengharapan mereka betul-betul hidup, ya, tidak beku, dan kasih mereka satu sama lain berjalan, kasih kepada sama manusia dan kasih kepada Tuhan berjalan dilakukan, ya, dan lalu iman semakin teguh. Itulah penjelasan mengenai logo tersebut, dan logo itu tanpa nama di bawah, ya, tetapi tersirat di dalam salib itu. Ada hanya di sana Huria Kristen, ada K-nya di sana Kristennya, ada I-nya di sana Indonesianya. Jadi inilah logo Kuria Kristen Indonesia yang sangat mendambakan 4 sendi kehidupan masyarakat umat Kristen berjalan secara bersama-sama, yakni iman, pengharapan, kasih, dan damai sejahtera. Itulah sisi-sisi 4 segi tempat logo tersebut. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, tahun 538 sebelum Masehi, ya, Raja Kores memberikan ediknya atau dekretnya untuk mengizinkan pulang para buangan dari pembuangan Babel ke negeri masing-masing, terutama orang Israel. Dan ada perintah dari Raja Kores agar bangsa Israel membangun bait suci di Yerusalem yang telah dihancurkan oleh tentara Nebukadnezar. Dan kita tahu di bawah pimpinan Esra, Zerubabel bin Shealtiel, dan siapa itu namanya imam besar itu, Joshua bin Josadak. Saya sering kata-kata Jonathan bin Josadak, saya selalu salah. Jadi ini Joshua bin Josadak, ada nama Yesus di sana juga. Dan Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mereka ada puluhan ribu memang kembali, tapi tidak semua. Masih ada yang terus bekerja dalam kerajaan Persia, di istana Kores seperti Nehemia, bahkan Daniel sudah uzur juga bekerja di sana. Sebelumnya Nabi Yehezkiel di pembuangan itu telah menguraikan penglihatannya, karena dia katanya dalam roh dia pergi ke Yerusalem dan melihat bagaimana rumah Tuhan di Yerusalem itu, dan ukuran-ukurannya dia berikan dalam kitab Yehezkiel, dapat kita baca itu. Pentingnya untuk mengingat kembali apa yang ada dalam sejarah kehidupan kita, terutama rumah Tuhan yang dibangun mulai dari tepas, ya, baru bedong diperbesar lagi dari 6 kali 10 dibuat menjadi 14 kali 25, baru nanti dibuat 50 kali 100 misalnya, kayak gitu, ya. Jadi semua itu diharapkan bisa ada yang mengingat, dan kemegahannya perhiasan-perhiasannya. Dan rumah Tuhan itu ditahbiskan, itu rumah Tuhan yang kedua, bait suci kedua di Yerusalem, tahun 515. Jadi dalam kurun waktu 23 tahun dibangun, ya. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi kepada Yesus, ini dalam 46 tahun dibangun rumah ini, kau bilang dapat kau bangun dalam tempo 3 hari, katanya. Jadi waktu zaman Kores, zaman Joshua bin Josadak atau Zerubabel bin Shealtiel, 23 tahun dari pulangnya orang Israel dari Babel sampai ditahbiskannya bait suci itu. Tentu saja waktu itulah Hagai bernubuat. Setelah dia lihat sebelum ditahbiskan rumah itu belum sempurna, ya, masih jauh dari kesempurnaan.
Sehingga kita katakanlah tahun 520 lah itu mungkin ya, Hagai menubuatkan nubuatan yang menghardik orang Israel agar terus memperbaiki, menyempurnakan pembangunan yang telah mereka mulai sejak kembali dari pembuangan Babel sampai Hagai bernubuat. Jadi nubuat Hagai itu berdasarkan realitas yang terjadi di kalangan orang Israel dan dihubungkan dengan kehendak Tuhan. Itu untuk mendorong mereka bekerja lebih giat lagi. Memang dapat dimaklumi bangsa Israel yang kembali dari pembuangan Babel itu membangun rumah mereka, dan cantik-cantik mereka bangun ya. Tetapi Hagai menginginkan agar jangan hanya terlena membangun rumah sendiri, namun harus juga membangun rumah Tuhan, melebihi kemegahan daripada zaman Salomo katanya. Jadi itulah yang terjadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan memang pembangunan itu agak terkendala karena tidak ada damai antara kehidupan sehari-hari dan kehidupan bertuhan, kan kayak gitu. Kehidupan beriman kepada Tuhan. Kalau tidak ada damai di antara dua-duanya, sulit memang menggerakkan orang berpartisipasi untuk kerajaan Tuhan dan untuk kerajaan dunia, kan kayak gitu. Mereka itu hanya waktu itu sebagai kabupaten daripada kerajaan Persia, tidak lagi diizinkan menjadi kerajaan Yehuda atau kerajaan Israel. Namun status kenegaraan seperti itu mereka tidak bisa lupa untuk membangun kepentingan rohani, kepentingan agama mereka juga, ya. Harus sama-sama berjalan semuanya. Itulah yang harus diperjuangkan oleh umat Tuhan sepanjang zaman, ya. Jadi agar bisa pembangunan berjalan harus ada damai. Saya kurang tahu entah Jerubabel bin Shealtiel selaku penguasa pemerintahan dan Joshua bin Josadak dalam keadaan damai waktu itu. Tapi terkendalanya pembangunan bait suci itu agar lebih baik, mungkin karena ada perselisihan paham tentang bagaimana melanjutkannya, kan kayak gitu. Karena situasi ekonomi memang sangat tidak baik gitulah. Jadi mari kita pahami di sana. Jadi di antara kalangan pemimpin pun, baik pemimpin rohani dan pemimpin pemerintahan maupun ahli Taurat itu yang dipimpin oleh Ezra, harus ada damai yang diberikan oleh Tuhan, bukan hanya damai yang diberikan oleh dunia ini. Sama seperti dikatakan Tuhan Yesus, damai yang kuberikan bukan damai seperti diberikan dunia ini kepada kalian. Karena bedanya damai yang diberikan Tuhan Yesus dan damai yang diberikan dunia ini, ada satu hal yang sangat pokok yang harus kita tahu, yakni damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada umatnya, kepada dunia, didasarkan pada kesediaan mengampuni dosa, menghapus dosa satu sama lain. Dan Tuhan mengadakan perdamaian kepada kita karena Dia atau Tuhan mau mengampuni dosa kita dan tidak memperhitungkan dosa-dosa kita yang telah berlalu itu dalam pergaulan kita dengan Tuhan. Dan itu yang diterapkan oleh Tuhan Yesus agar terjadi damai di bumi. Tanpa ada pengampunan dosa, tidak ada damai. Mungkin hanya sesuai aja, tidak bunuh-membunuh, tidak perang. Tapi Tuhan Yesus menginginkan, Tuhan kita menginginkan, damai yang daripadaku akan kuberikan kepadamu, katanya ya. Firman Tuhan, dan di tempat itu aku akan memberikan damai sejahtera. Salum. Demikian firman Tuhan ya. Jadi ada salum, ada keselamatan. Ada keselamatan karena pengampunan dosa berjalan dan penghapusan dosa juga di sana. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mungkin antara kehidupan ekonomi dan kehidupan rohani tidak berdamai juga, ya. Karena orang mempertentangkan bagaimana saya hidup berekonomi miskin mengikut Tuhan yang Maha Kaya, katanya gitu ya. Dan itu harus diatasi bersama, ya.
Dan kalau ada saling pemahaman apa rencana Tuhan di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah umat Tuhan, dan bagaimana umat Tuhan harus bekerja agar kehidupan ekonomi negara, bangsa, rakyat, dan kebutuhan rohani rakyat dan pemerintah bisa berdamai satu sama lain dan memberikan kemakmuran kebahagiaan kepada rakyat. Itu harus diperjuangkan, Bapak Ibu. Makanya bangsa itu diyakinkan, ya. Bangsa itu diyakinkan. Katakan kepada Zerubabel, katakan kepada Joshua, katanya, ya, agar diselidiki bagaimana sebenarnya keagungan daripada bait Allah atau bait Tuhan, bait suci yang dibangun oleh Salomo dulu, ya. Ya, dalam kitab Raja-Raja pada masa pemerintahan Salomo, di kitab Tawarikh diceritakan juga bagaimana besarnya, bagaimana bait suci itu, ya. Semua dindingnya, tiangnya dilapis dengan emas, ya. Sungguh indah sehingga tidak perlu dicat ulang, dan luarnya pun dikulit emas, masih lebih agung daripada masjid berkubah emas yang ada sekarang ini. Dan makanya Nebukadnezar iri melihatnya dan mau merampok semua emas itu. Dan di dalamnya ada perhiasan-perhiasan, kandil-kandilnya dibuat dari emas juga, altarnya dari emas, dan juga tabut perjanjian di sana yang paling suci dianggap oleh orang Israel terbuat dari emas juga. Mengapa harus terbuat dari emas? Ya, itulah barang yang tidak pernah bisa luntur, ya. Paling katakanlah dari sejak dulu menjadi benda mulia. Jadi Tuhan yang mulia harus memiliki benda-benda yang paling mulia, bukan permata yang paling mulia, tetapi emas, kan kayak gitu. Itu harus diingat kembali, dan diharapkan ada bangsa Israel yang tahu akan hal itu. Mereka dibantu oleh cerita daripada kitab Yehezkiel, namun mereka harus lebih memperbaiki lagi, ya, bagaimana itu penglihatan dapat direalisasikan dan lain-lain. Dan ternyata mereka berhasil membangun bait suci yang sangat agung, lebih agung daripada bait suci yang dibangun oleh Salomo, sehingga dapat ditahbiskan pada tahun 515. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Dan itu sukacita yang sangat besar di antara umat Israel. Dan kalau memang damai sejahtera itu ada, ya, Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan mengguncang langit dan bumi, laut dan darat, untuk memberikan hasil terbaik dalam rangka membuat bangsa Israel makmur, adil, setia, sejahtera, rohani dan jasmani, dan mereka mendapatkan hal-hal yang paling indah, baik dari bangsa-bangsa yang lain dan dari negerinya sendiri. Dibandingkan dengan sewaktu bangsa Israel keluar dari Mesir, kita tahu bahwa waktu Firaun sudah mengizinkan bangsa Israel di bawah pimpinan Musa itu keluar dari Gosen menuju Gunung Sinai, mereka diberi hadiah banyak-banyak, ada emas, semualah perlengkapan untuk lebih 6 bulan di perjalanan, kan kayak gitu. Dan emas itulah yang mereka gunakan juga untuk hal-hal yang indah dan hal-hal yang tidak indah juga, ya. Jadi berbahagialah orang yang punya emas, mendapat emas dari negeri-negeri yang dapat digunakan untuk yang indah, untuk umat Tuhan, bukan untuk patung lembu di kaki Gunung Sinai, kan kayak gitu. Karena patung lembu itu dihancurkan juga, kan. Tapi untuk membuat, ya, ada patung ular memang dari emas yang menyembuhkan penyakit, tidak salah waktu itu. Belakangan itu dihapus dari peribadahan orang Israel. Ya, dari Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ya,
bangsa-bangsa memberikan banyak untuk kesuksesan daripada rencana Tuhan membahagiakan, memakmurkan, mensejahterakan umat Tuhan secara rohani dan secara jasmani, secara negara dan secara lokal, secara nasional dan secara internasional. Kita lihat bagaimana pengorbanan Raja Kores dan Raja Darius bahkan mengatakan bahwa pembangunan Bait Suci harus dianggarkan dari anggaran negara, dan kabupaten-kabupaten di sekitar kabupaten Israel itu ya harus memberikan sumbangan agar sukses semua pembangunan di Yerusalem dan lain-lain, dan jangan ada yang mengganggu. Itu yang paling indah di sana. Makanya tidak salah kalau Hagai mengatakan Tuhan akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ya, dan sekarang ini kalau Tuhan mengguncangkan langit dan bumi, bukan meteor yang berjatuhan ke bumi, tetapi ya lihatlah satelit-satelit di sana yang membantu kehidupan umat manusia, bukan membantu untuk perang ya. Nah, dan itu demi kesejahteraan umat manusia. Dan mudah-mudahan di angkasa luar sana, di bulan, di Mars dan lain-lain, ada nanti pertambangan, ya entah pertambangan uranium, entah pertambangan apalah itu yang bisa memakmurkan umat manusia kan kayak gitu. Dan bumi, kalau bumi diguncangkan Tuhan ya, bukan hanya penggalian emas di Tembagapura yang dapat ditemukan, bukan hanya pertambangan uranium dan lain-lain, bukan hanya pertambangan nikel yang diberikan Tuhan, tetapi pertambangan yang sangat bisa memakmurkan, memajukan teknologi bangsa untuk dapat hidup damai sejahtera di bumi. Dan kalau Tuhan mengguncangkan air, laut dan tanah ya, kita lihatlah bahwa laut setelah diguncang Tuhan ya, bisa memberikan jalan lempang kepada bangsa Israel menyeberangi Laut Merah atau Laut Tobrau, menyeberangi Sungai Jordan kan gitu. Kalau Tuhan sekarang mengguncang bumi, laut memberikan hasil ikan yang luar biasa, mensejahterakan seluruh umat manusia dengan teknologi yang sangat luar biasa, yang walaupun masih belum bisa ditandingi oleh bangsa Indonesia, tetapi bangsa-bangsa lain sudah mengeruk ikan-ikan kita dari laut Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik dan lain-lain kan kayak gitu. Bahkan di Pulau Natuna, Laut Natuna pun terjadi pencurian ikan karena Tuhan memberikan hasil yang luar biasa dari laut itu. Hanya Danau Toba kita yang semakin miskin karena keramba-keramba di sana. Mudah-mudahan Danau Toba bisa diguncang Tuhan untuk menghasilkan yang terindah bagi masyarakat Toba kan kayak gitu. Jadi itu tidak panjang-panjang waktu, karena menuju tahun 515 penahbisan daripada Bait Suci itu tinggal 5 tahun atau apa ya. Jadi semua harus bergiat. Karena apa? Kalau Tuhan mengguncang langit dan bumi, mengguncang laut dan darat, kalau manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini tidak bersiap-siap menyambut hasilnya, dia akan terjepit di dalam hasilnya itu, bahkan menyengsarakan. Ya, cobalah bayangkan Venezuela sekarang kaya minyak apa semua, ya dulu kaya berpoya-poya, dan tapi karena tidak siap-siap untuk menyambut kekayaan alam yang diguncang Tuhan itu, mereka merana kan. Demikian juga Iran sekarang ini, ya sampai tidak datang hujan dan lain-lain, tidak ada air karena mereka tidak bisa mengguncang laut, membuat sanitasi untuk membuat air laut menjadi air tawar, kan kayak gitu. Tapi kalau Israel yang selalu siap sedia menyambut tindakan Tuhan mengguncang langit dan bumi, air, laut dan darat, ya mereka bisa sangat makmur sekarang ini walaupun daerah mereka lebih luas daripada gurun, kan kayak gitu. Kita ini diguncang Tuhan memberikan pohon-pohon ya yang raksasa-raksasa besarnya, tapi karena kita tidak siap mengurusnya, kita hanya tinggal menebangi saja, hancurlah kita, banjir besar. Dan barusan lebih dari 1.000 orang meninggal dunia kan di Tamiang, di Tapanuli Tengah, dan di Sumatera Barat.
itulah kengirian manusia yang tidak siap menyambut daripada apa tindakan Tuhan mengguncang dunia, memberikan penghasilan yang luar biasa. Dan itu terjadi kalau tidak ada damai sejahtera. Walaupun orang berharap-harap, walaupun ada seperti kasih kucing kepada orang lain, walaupun ada iman yang dangkal, tapi karena tidak ada damai sejahtera, bahkan imannya mendorong mereka berkelahi, susahlah dunia ini. Makanya orang pengikut Tuhan, umat Tuhan harus bersiap-siap, mempersiapkan dirinya untuk bisa menampung kemegahan yang akan dianugerahkan oleh Tuhan kepada mereka. Yakinkan dirimu, kepunyaan Tuhanlah emas. Walaupun sekarang sudah 2 juta 1 gram, Tuhan bisa memberikan emas lebih dari itu kepadamu. Sama seperti dia memberikan lebih dari emas kepada Elon Musk. Kan kayak gitu. Kepada Zuckerberg dan lain-lain. Kalau kita mau, dan tentu saja rumah Tuhan yang kita bangun harus menunjukkan kemegahan dan kemuliaan Tuhan. Dan itu pertanda bahwa kita betul-betul mengenal Tuhan dan bisa makmur dalam mengikut kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak atas renungan yang sampai kepada kami, dan mudah-mudahan itu dapat mendorong kami untuk semakin giat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu dan memakmurkan diri kami dalam Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera-Mu lah yang selalu kami nikmati dalam kehidupan kami. Amin. Jangan lupa mensubscribe Bapak Ibu Saudara yang terkasih.